Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul spasi. Spasi ini adalah jarak antar kata atau antar baris dalam satu kalimat atau tulisan. Contohnya, kalau ada kalimat saya sedang berjalan, maka antara kata saya dan sedang pasti ada jaraknya, tidak mungkin disambung. Juga antara kata sedang dan kata berjalan juga pasti ada jaraknya. Itu adalah spasi. Dan antara satu kalimat dengan satu kalimat yang lain pun ada jaraknya, tidak mungkin disambung. Kalau ada dua kalimat, saya sedang bepergian, saya pergi bersama keluarga, maka antara kalimat yang satu dan kalimat yang kedua juga pasti ada jaraknya. Nah, renungan pagi ini kita belajar tentang spasi yang lain. Pernahkah kita memperhatikan batu nisan di tempat pemakaman? Saya yakin kita pernah melihatnya, bahkan pernah membuatnya untuk anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Nah, pada batu nisan itu tertera nama orang yang meninggal, dan di bawah nama itu tertera dua tanggal, yaitu tanggal kelahiran dan tanggal kematian. Tanggal kelahiran biasanya ditulis atau tertera lebih dahulu, lalu ada spasi, lalu jarak, dan di bawahnya atau di sampingnya ada tanggal kematian. Bagian terpenting dari kehidupan manusia yang sudah meninggal tidak terletak pada kedua tanggal itu. Tanggal kelahiran itu tidak penting bagi yang bersangkutan karena tanggal kelahiran seseorang itu tidak bisa direncanakan atau diminta oleh yang bersangkutan. Dia lahir tanpa dia bisa menentukan kapan dia pengen lahir. Juga pada tanggal kematian itu juga menjadi satu misteri yang dimana orang yang bersangkutan tidak bisa menentukan dan tidak tahu kapan dia harus mati. Nah, spasi dalam arti jarak di antara tanggal kelahiran dan tanggal kematian itulah yang penting, dan itu menunjukkan usia orang tersebut. Jadi kalau ditulis di tanggal kelahirannya, misalkan tanggal 1 Januari 1950, kemudian dia meninggal pada tahun 2000, maka jarak antara tanggal kelahiran dan tanggal kematian itu adalah usianya, yaitu 50 tahun. Secara tidak langsung, spasi itu menunjukkan betapa singkatnya kehidupan di dunia ini. Ya, karena spasi yang dituliskan di antara jarak kelahiran dan tanggal kelahiran dan tanggal kematian di dalam batu nisan itu pun tentu spasinya tidak panjang atau tidak cukup lebar. Ya, ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu sangat singkat. Kehidupan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, tertulis dalam Yakobus 4 ayat 14. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat pandangan Paulus tentang hidup dan mati, yaitu bahwa kalau hidup artinya adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Kalau bisa memilih, Rasul Paulus mengatakan dia lebih memilih pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, artinya mati. Tetapi hal itu bukan menjadi satu ketentuan yang bisa dia pastikan atau dia pilih, karena usia manusia juga tergantung kepada Tuhan. Rasul Paulus hanya mengungkapkan kerinduannya. Kalau dia boleh memilih, dia memilih untuk bisa pergi bersama-sama dengan Tuhan. Dan tentu ini memang bukan hal yang lazim bagi umumnya manusia, karena umumnya manusia tidak ingin cepat-cepat meninggal, ingin panjang umur.
Tetapi Paulus sangat memahami arti hidup sejak dia berjumpa dengan Kristus. Dan dia mengatakan di ayat yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti aku harus bekerja, memberi buah. Ya, mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Ya, tetapi dia mengatakan ada yang lebih penting daripada sekedar hidup, yaitu jikalau dia harus hidup di dunia ini, tinggal di dunia ini, berarti dia harus bekerja untuk memberi buah. Sebelum sampai pada kematian, ada spasi, ada jarak waktu yang harus dijalani, dan Rasul Paulus memandang spasi waktu itu adalah penting, yaitu bekerja memberi buah. Tidak heran Paulus tidak mau menyia-nyiakan satu hari pun dari hidupnya, dan buktinya dari dalam penjara pun Paulus tetap berkarya bagi Kristus. Ia menulis surat-surat untuk menguatkan iman jemaat, karena bagi Paulus kematian berarti keuntungan dan hidup ialah Kristus. Saat ini kita semua masih berada di bagian spasi di mana Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Janganlah kita sia-siakan kesempatan dari Tuhan yang amat singkat ini. Jangan lagi boroskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Sebaliknya isilah hari-hari kehidupan dengan segala sesuatu yang bermakna, terutama bagi kerajaan Allah, agar nanti saat spasi waktu secara tiba-tiba terlewati, kita bisa merasakan kepuasan, bukannya penyesalan. Semoga kehidupan kita di dunia yang singkat ini dapat menjadi berkat bagi sesama dan berguna bagi kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk jangka waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami masih hidup dalam dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk berteladan kepada Rasul Paulus bahwa selagi kami hidup di dalam dunia, berarti kami harus bekerja dan memberi buah bagi kerajaan-Mu. Beri kemampuan kepada kami ya Tuhan untuk menjalani hidup kami dengan bijaksana dan dengan sesuai rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.